Bendera merah putih berkibar di Pura Negara Gambur Anglayang, simbol pemersatu jagat Nusantara. Kawasan suci Pura Negara Gambur Anglayang yang berlokasi di wilayah Pantai Kuta Banding, Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng memiliki beragam keunikan. Ada simbol keberagamaan dalam deretan pelinggih yang berjejer tanpa sekat dari sisi utara ke selatan. Konon, Pura Negara Gambur Anglayang adalah tempat suci tertua yang ada di Desa Kubu Tambahan. Masyarakat setempat sering juga menyebut Pura Negara Gambur Anglayang sebagai Pura Pancasila dan Pura Multikultur. Mengapa disebut demikian? Ini dikarenakan tempat suci yang berdiri di tepian pantai wilayah Kuta Banding ini memiliki sederet pelinggih dengan simbol etnik dan agama berbeda, sehingga Pura Negara Gambur Anglayang sering juga disebut sebagai Pura Multikultur. Terdapat 8 bangunan pelinggih yang terletak di jeroan dalam Pura Negara Gambur Anglayang. Kedelapan bangunan pelinggih inilah yang mencerminkan keragaman etnik dan agama di Nusantara. Keseluruhan bangunan itu pun memiliki corak dan ornamen yang berbeda antara satu dengan lainnya, seakan membawa mewakili suku, ras dan agama tertentu. Deretan bangunan pelinggih di Pura Negara Gambur Anglayang diantaranya bernama Pelinggih Ratu Bagus Sundawan, kemudian Pelinggih Ratu Bagus Melayu, juga Pelinggih Ratu Ayu Syah Bandar dan Ratu Manik Mas, selanjutnya Pelinggih Ratu Pasek, Dewi Sri dan Ratu Gede Siwa yang mencerminkan unsur Hindu. Dan bangunan pelinggih yang paling unik di antara deretan bangunan di Pura Negara Gambur Anglayang adalah pelinggih yang bernama Ratu Gede Dalem Mekah. Menurut cerita dari salah seorang sesepuh desa setempat, Nyoman Laken 67, Pura Negara Gambur Anglayang berdiri pada sekitar tahun 1260 abad ke-13. Dari kutipan sejarah, kawasan ini dulunya merupakan pelabuhan dagang yang sangat strategis dan dikenal dengan nama Kuta Banding. Kawasan Pantai Kuta Banding sendiri dulunya dikelilingi oleh benteng karena merupakan pusat perdagangan Nusantara. Kawasan ini pun selalu ramai didatangi para pedagang dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Saat itu situasi dan kondisi perekonomian serta hubungan dagang sangat lancar. Masih cerita Laken, hingga pada suatu ketika ada sebuah perahu layar berpenumpang beragam etnis bersandar di kawasan perdagangan Kuta Banding dengan tujuan membeli hasil bumi berupa rempah-rempah. Usai melakukan transaksi, mereka pun hendak bertolak dan melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga, baru beberapa jengkal perahu itu bertolak dari pantai Kuta Banding, para penumpang terdengar berteriak. Tiba-tiba perahu itu bocor, hingga memaksa mereka untuk kembali menepi di pantai Kuta Banding. Berhasil menepi, para awak kapal meminta bantuan para penduduk setempat untuk ikut memperbaiki kapal. Segala upaya dan usaha dikerahkan saat itu, namun akhirnya usaha itu pun ternyata sia-sia. Para penumpang yang mayoritas adalah kaum pedagang itu pun mulai gelisah. Dalam kekalutan itu, salah satu awak kapal kemudian mengajak seluruh penumpang untuk turun dan melakukan persembahyangan di sebuah bangunan pelinggih yang berada di pesisir Kuta Banding. Dalam persembahyangan itu, para pedagang kemudian memohon kekuatan dan keselamatan agar usaha mereka dilancarkan. Di hadapan bangunan pelinggih, para pedagang itu pun mengutarakan kepasrahan mereka, hingga terucap sebuah kaul janji. Dalam kaul yang mereka ucapkan itu berbunyi, bila mana perjalanan mereka nantinya bisa selamat dan usahanya sukses, para pedagang berjanji mengakui, percaya serta meyakini keberadaan bangunan pelinggih di pantai Kuta Banding. Mereka pun juga akan membangun tempat suci untuk memuja kebesaran Sang Hyang Widi dengan Prabawa sebagai ciwa, kata Laken. Jajaran pelinggih di Pura Negara Gambur Anglayang. Pura ini penuh dengan pesan perbedaan, sejarah dan nilai-nilai spiritual bagi yang meyakininya. Kawasan suci Pura Negara Gambur Anglayang yang berlokasi di wilayah Pantai Kuta Banding, Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng memiliki beragam keunikan. Ada simbol keberagamaan dalam deretan pelinggih yang berjejer tanpa sekat dari sisi utara ke selatan. Konon, Pura Negara Gambur Anglayang adalah tempat suci tertua yang ada di Desa Kubu Tambahan. Masyarakat setempat sering juga menyebut Pura Negara Gambur Anglayang sebagai Pura Pancasila dan Pura Multikultur.
Mengapa disebut demikian? Ini dikarenakan tempat suci yang berdiri di tepian pantai wilayah Kuta Banding ini memiliki sederet pelinggih dengan simbol etnik dan agama berbeda, sehingga Pura Negara Gambur Anglayang sering juga disebut sebagai pura multikultur. Terdapat 8 bangunan pelinggih yang terletak di jeroan dalam Pura Negara Gambur Anglayang. Kedelapan bangunan pelinggih inilah yang mencerminkan keragaman etnik dan agama di Nusantara. Keseluruhan bangunan itu pun memiliki corak dan ornamen yang berbeda antara satu dengan lainnya, seakan membawa mewakili suku, ras dan agama tertentu. Deretan bangunan pelinggih di Pura Negara Gambur Anglayang diantaranya bernama Pelinggih Ratu Bagus Sundawan, kemudian Pelinggih Ratu Bagus Melayu, juga Pelinggih Ratu Ayu Syah Bandar dan Ratu Manik Mas, selanjutnya Pelinggih Ratu Pasek, Dewi Sri dan Ratu Gede Siwa yang mencerminkan unsur Hindu. Dan bangunan pelinggih yang paling unik di antara deretan bangunan di Pura Negara Gambur Anglayang adalah pelinggih yang bernama Ratu Gede Dalem Mekah. Menurut cerita dari salah seorang sesepuh desa setempat, Nyoman Laken 67, Pura Negara Gambur Anglayang berdiri pada sekitar tahun 1260 abad ke-13. Dari kutipan sejarah, kawasan ini dulunya merupakan pelabuhan dagang yang sangat strategis dan dikenal dengan nama Kuta Banding. Kawasan pantai Kuta Banding sendiri dulunya dikelilingi oleh benteng karena merupakan pusat perdagangan Nusantara. Kawasan ini pun selalu ramai didatangi para pedagang dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Saat itu situasi dan kondisi perekonomian serta hubungan dagang sangat lancar. Masih cerita Laken, hingga pada suatu ketika ada sebuah perahu layar berpenumpang beragam etnis bersandar di kawasan perdagangan Kuta Banding dengan tujuan membeli hasil bumi berupa rempah-rempah. Usai melakukan transaksi, mereka pun hendak bertolak dan melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga, baru beberapa jengkal perahu itu bertolak dari pantai Kuta Banding, para penumpang terdengar berteriak. Tiba-tiba perahu itu bocor, hingga memaksa mereka untuk kembali menepi di pantai Kuta Banding. Berhasil menepi, para awak kapal meminta bantuan para penduduk setempat untuk ikut memperbaiki kapal. Segala upaya dan usaha dikerahkan saat itu, namun akhirnya usaha itu pun ternyata sia-sia. Para penumpang yang mayoritas adalah kaum pedagang itu pun mulai gelisah. Dalam kekalutan itu, salah satu awak kapal kemudian mengajak seluruh penumpang untuk turun dan melakukan persembahyangan di sebuah bangunan pelinggih yang berada di pesisir Kuta Banding. Dalam persembahyangan itu, para pedagang kemudian memohon kekuatan dan keselamatan agar usaha mereka dilancarkan. Di hadapan bangunan pelinggih, para pedagang itu pun mengutarakan kepasrahan mereka, hingga terucap sebuah kaul janji. Dalam kaul yang mereka ucapkan itu berbunyi, bila mana perjalanan mereka nantinya bisa selamat dan usahanya sukses, para pedagang berjanji mengakui, percaya serta meyakini keberadaan bangunan pelinggih di pantai Kuta Banding. Mereka pun juga akan membangun tempat suci untuk memuja kebesaran Sang Hyang Widi dengan Prabawa sebagai ciwa, kata Laken kepada koran buleleng.com, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2017. Pria yang sudah lebih dari 30 tahun ngayah di Pura Negara Gambur Anglayang juga menyebutkan bahwa kawasan Pura Negara Gambur Anglayang yang terletak di pantai Kuta Banding sejak dahulu dipercaya sebagai tempat yang strategis. Selain itu, kawasan suci Pura Negara Gambur Anglayang juga mengandung unsur spiritual. Sugesti itu pun telah banyak dibuktikan oleh kesuksesan yang telah diraih oleh para pemedek yang terjun di dunia usaha, khususnya menekuni bidang perdagangan. Banyak pedagang yang percaya bahwa Pura Negara Gambur Anglayang bisa memberi peruntungan bagi kehidupan mereka. Meski berlainan keyakinan dan kepercayaan, para pemedek kadang menyebut pura ini dengan nama Pura Pancasila, namun sering juga disebut dengan Pura Multikultur, ungkapnya. Kelian Krama Pura Negara Gambur Anglayang, Gede Sumuh 78 ketika dikonfirmasi juga mengungkapkan hal senada. Pura Negara Gambur Anglayang memiliki 3 luasan tempat yang dikenal dengan Trimandala Jeroan, Jabat Tengah, Jabat Sisi, dengan di atas tanah seluas 240 meter persegi.
Acara puja walinya sendiri jatuh pada Wuku Buddha Wage Kelawu dan Nyejer selama 3 hari. Para pemedek yang nangkil berasal dari berbagai agama, dan tidak saja tinggal di Bali bahkan di luar Bali. Pura Negara Gambur Anglayang seperti diketahui menyimbolkan kerukunan antar umat agama karena keberagaman bangunan pelinggih hingga didatangi banyak pedagang dari berbagai wilayah, karena dipercaya bisa memberi peruntungan bagi kehidupan mereka. Selain unik, terkadang salah satu bangunan pelinggih menghadirkan unsur mistis. Seperti pada bangunan pelinggih Ratu Bagus Sundawan yang mewakili unsur umat Kristen. Pelinggih Ratu Bagus Sundawan ini sering mepeika wastra geringsing. Setelah wastra selesai digunakan biasanya ditaruh kembali di sokasi. Ajaib, wastra tersebut hilang secara misterius, ucap Sumuh. Kejanggalan itu pun kemudian terjawab ketika piodalan digelar. Mendadak, wastra itu kembali dan sudah berada di tempat penyimpanan semula. Sokasi yang biasanya digunakan untuk penyimpanan wastra geringsing itu tersimpan di dalam gedung penyimpanan dan ruangan itu sudah tertutup rapat. Ajaibnya seperti itu, sudah terjadi berkali-kali dan kejadiannya disaksikan oleh Krama Pemedek. Bahkan, jika beliau menghendaki wastra baru, tiba-tiba saja ada wastra baru, dan wastra lama wajib digantikan dengan yang baru untuk pelinggih Ratu Bagus Sundawan, terangnya. Kejadian mistis lainnya biasanya terjadi pada bangunan pelinggih Ratu Ayu Syah Bandar yang notabene merupakan pelinggih umat Melayu atau Cina. Menurutnya jika terjadi kerauhan atau ngelingsenin, orang yang kerauhan akan berbicara bahasa Cina atau Melayu dan harus dicarikan penerjemah bahasa Cina untuk mengartikan tata krama penghulu kata-kata dari orang yang kerauhan tersebut. Seperti kepercayaan yang diyakini, Ratu Agung Syah Bandar merupakan penguasa pelabuhan yang menguasai bidang perekonomian. Ada simbol dalam wujud orang tinggi menggunakan topi dengan menjinjing tas saudagar. Namun yang paling menyita perhatian adalah yang melinggih di pelinggih Ratu Gede dalam Mekah sebagai simbol unsur Islam. Pelinggih Ratu Gede dalam Mekah ditunjukkan untuk umat yang beragama Islam dan banyak umat Islam sering tampil atau datang ke Pura Negara Gambur Anglayang dan pelinggih Ratu Agung dalam Mekah adalah tempat umat Islam untuk sembahyang. Pemedek yang datang bukan saja dari wilayah Bali, bahkan dari Jawa langsung datang ke sini. Mereka mengaku mendapatkan pawisik jelasnya. Kejanggalan lainnya di Pura Negara Gambur Anglayang adalah tentang bendera merah putih. Konon, bendera yang berukuran 100 x 120 cm itu sudah ada secara tiba-tiba. Ada sisi unik lainnya, biasanya pada sebuah bendera pastinya terdapat jaritan. Namun berbeda dengan keberadaan bendera merah putih yang ada di pura ini, bendera itu sama sekali tidak nampak adanya jaritan yang menyambungkan warna merah dan putih. Biasanya, bendera merah putih itu kedua kainnya dijarit. Namun yang ini, bendera, tidak, sama sekali tidak nampak jaritan, seperti bendera itu disablon. Namun jika di tahun 1993 itu kan belum ada tukang sablon, ungkap Sumuh. Keberadaan Pura Negara Gambur Anglayang dapat memberikan teladan untuk generasi penerus bangsa dalam menjaga keutuhan dalam kebinekaan bernegara dan kerukunan yang tercermin di Pura Negara Gambur Anglayang bisa diteladani oleh generasi mendatang dalam membina kerukunan antar umat beragama di Bali, khususnya di Kubu Tambahan.